HKBP Seresort Tanjung Priok, para pendeta dan sintua menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresort Tanjung Priok, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini, yakni titah kedua beserta maksudnya. Beginilah bunyinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menyembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus, mengakui segala dosa kami serta memohon pengampunan daripada-Mu. Sebab kami sering mendukakan hati-Mu karena mengabaikan-Mu dengan bersandar kepada kemampuan atau kekuatan manusia dan duniawi, termasuk terhadap perkembangan teknologi mutakhir. Kami bukan saja kagum dan terpesona akan hasil teknologi, tetapi kami juga mau bersandar dan menggantungkan diri kepadanya, yang seolah mampu memberi kebahagiaan, ketenangan, atau solusi atas seluruh persoalan hidup di dunia ini. Kami sering lupa bahwa ilmu pengetahuan dan kepintaran adalah bersumber dari Tuhan, karunia Tuhan untuk kehidupan kami. Sepatutnya lah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kekayaan hikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan atas sikap dan perilaku kami. Salah satu roh zaman ini adalah materialisme yang mengajar dan mempengaruhi kami untuk mencintai materi. Seolah materi memberi kepuasan dan kenikmatan tertinggi, bahkan menjadi jaminan masa depan kami. Demi mengejar materi,
kami melupakan perintah-Mu untuk mengasihi keluarga kami, orang tua, dan anak-anak dalam rumah tangga kami. Kami berdalih bahwa materi yang kami cari adalah untuk keluarga kami. Padahal perhatian kasih sayang diwujudkan dalam waktu, kepedulian, dan kebersamaan dengan mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami mengorbankan keluarga kami demi materi yang fana. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memakai kesempatan di masa-masa sulit ini untuk menyadari bahwa materi, kekayaan, dan hasil-hasil teknologi bukanlah ilah atau dewa yang patut disembah dan dipercayai. Sebab terbukti hal itu semua tidak dapat kami nikmati bila kami sudah sakit atau di ujung maut. Ajarlah kami memakai waktu di mana kami sekarang lebih banyak tinggal di rumah untuk merenungkan keterbatasan atau ketidakberdayaan kami dalam menghadapi kesusahan zaman ini. Didiklah kami untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ingatkanlah kami untuk saling memperhatikan dan peduli dengan mau berbagi atas berkat atau rezeki kepada sesama di lingkungan sekitar kami. Dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sukacita pun besar.
Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalan keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkan ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti apa yang dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus, mari
Marilah bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan yang hidup dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu pada Minggu Estomihi dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari mana kita melihat keberhasilan seorang pengkhotbah atau keberhasilan seorang pendeta? Apakah kita menilai keberhasilan pendeta itu dari jumlah jemaatnya yang banyak? Apakah keberhasilan seorang pendeta itu jika sanggup membangun gereja yang besar atau bangunan-bangunan pendukung di dalam gereja itu? Ataukah gereja itu menjadi pendeta yang berhasil dan menyenangkan jika menyenangkan hati semua orang, atau jika membuat dalam khotbahnya orang tertawa, lucu? Atau apakah keberhasilan pendeta itu jika dia dapat mencari uangnya sendiri, bukan dari gereja? Mungkin setiap orang memiliki penilaian mereka sendiri terhadap keberhasilan daripada pelayanan itu. Inilah yang dibahas oleh Paulus di dalam firman Tuhan hari ini. Paulus mau menyatakan, rupanya dari zaman dahulu kala pelayanan itu adalah sangat sulit. Dan bahkan Paulus menyatakan kesusahannya di dalam melayani. Sebenarnya kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28, di sana kita menemukan betapa banyak tantangan, pergumulan, kesusahan yang dihadapi oleh Paulus dalam hal melayani. Dia berkata ia berlelah dalam penjara, didera oleh batas yang sangat besar, dan kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali disesah oleh Yahudi, 40 kali pukulan, didera, dilempar batu, 3 kali kapalnya karam, seharian terkatung-katung di lautan. Dalam perjalanan pelayanan, dia menghadapi bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya kota, bahaya padang gurun, dan bahaya lautan. Berjeri lelah, tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, dan dingin tidak berpakaian. Apalagi kita baca semua pengalaman daripada Paulus ketika dia melayani, dapat kita lihat bahwa memang pelayanan sekarang sudahlah sangat ringan. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, Paulus bersaksi bahwa dikatakan dia seperti bejana tanah liat. Sekalipun pelayanan Paulus berhasil, dia tetap berkata bahwa dia bejana tanah liat. Artinya bahwa dirinya terbuat dari tanah, tetapi pekerjaan yang dikerjakan
adalah pelayanan kemuliaan Tuhan. Rahasia dari Paulus dikatakan di dalam firman Tuhan, sekalipun sulitnya pelayanan itu, pada ayat 1 dikatakan, kami tidak tawar hati. Jadi sesulit apapun pelayanan Paulus, dikatakan dia tidak tawar hati. Karena apa dia tidak tawar hati? Jawabnya ayat 1. Karena besarlah kemurahan Allah. Karena besar kemurahan Allah. Kenapa kita sering kecewa dalam hidup ini? Kenapa kita sering mengeluh, sedih, susah dan gelisah dalam hidup ini? Jawabannya, karena sesuatu yang di luar diri kita lah yang mempengaruhi kita. Jadi kita susah dalam hidup ini karena sesuatu yang di luar diri kita lah yang mempengaruhi kita. Contohnya, orang sudah punya rumah, kita tidak punya rumah, susah. Orang sudah punya mobil, kita tidak punya mobil. Orang memiliki anak-anak yang baik, kita disusahkan oleh anak-anak. Orang makanan-makanan yang enak, kita tidak dapat melakukan seperti itu. Bahkan orang berbelanja di mal-mal, tetapi kita tidak dapat melakukan itu. Inilah yang membuat kita susah. Jadi manusia itu susah karena sesuatu yang di luar dirinya. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Rahasia Rasul Paulus untuk bertahan dalam kehidupan sesulit apapun, dia bukan melihat apa yang di luar dirinya, tetapi dia lebih melihat apa yang di dalam dirinya. Rahasia Paulus bertahan dalam kesusahan, dia katakan, karena aku memiliki Kristus. Inilah rahasia Paulus, kenapa dia bergembira, kenapa dia tidak tawar hati, sekalipun pelayanan itu susah, karena yang dimilikinya adalah Kristus. Yang ada di dalam aku adalah Kristus. Yang ada di dalam aku adalah kemurahan Kristus. Yang ada di dalam aku adalah kebaikan Kristus. Sesuatu yang melihat keluarbiasaan dalam dirinya, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh yang di luar daripada dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, dia bersukacita. Jadi orang Kristen mampu bersukacita, dia memiliki yang jauh lebih besar di dalam dirinya dan tidak melihat apa yang di luar dirinya. Itulah yang membuat dia sanggup bersukacita dalam kemurahan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus, jika pelayanan itu mengerjakan pekerjaan Allah, dan jika pelayanan itu dengan cara Allah, dan jika pelayanan itu dalam pertolongan Allah, kita berkata pasti berhasil. Atau pertanyaan yang lebih sederhana, ketika cara kita benar dan motivasi kita benar, cara benar dan motivasi benar, apakah pelayanan itu berhasil? Pasti jawab kita berhasil. Itu cara pandang kita.
Tetapi Paulus berkata tidak. Itu yang kita baca pada ayat 2. Tetapi kami melakukan perbuatan yang baik. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaiknya kami menyatakan diri benar dan bersedia menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus pada ayat 2. Paulus melakukan pekerjaan dengan benar, cara yang benar, tetapi dirinya juga benar. Tetapi kenapa bisa gagal? Yesus juga demikian. Yesus melakukan cara Allah, mengerjakan pekerjaan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Tetapi dari ke-12 muridnya ada saja yang tidak berhasil atau bahkan menyerahkan dia untuk dibunuh. Contoh yang paling sederhana, mungkin di antara kita yang usianya 40-an atau paling tidak sedikitnya 35 tahun, pasti pernah menonton televisi yang hitam putih. Tapi kalau untuk anak-anak muda pasti sudah jarang melihat televisi hitam putih. Kalau kita mengingat masa lampau, ketika kita menonton televisi hitam putih, langsung kemudian buyar dan ada seperti kutu-kutu. Jadi langsung ada di sana tulisan. Kalau kita tua ingat apa tulisan ketika langsung berjalan di TV itu? Kira-kira seperti ini, maaf, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Itu artinya bahwa bukan televisi kita yang salah, tetapi yang salah inilah yang kita sering dengan sebut jaringan. Karena itulah Paulus berkata pada ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga untuk mereka yang hendak binasa. Artinya cara benar yang dilakukan, pekerjaan benar dilakukan dengan cara Allah bisa saja tidak berhasil. Artinya bukan pada si pemberitanya yang salah, tetapi yang salah adalah pada orang yang tidak mau mendengar. Karena itulah Paulus berkata bahwa kami sudah melakukan dengan benar, bahkan bersedia diperhadapkan dengan semua orang, tetapi masih sangat banyak orang menolak Injil. Bukan pada Paulusnya yang salah, tetapi pada orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu pada ayat 4. Dikatakan di sana, pikiran dan hati mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi kenapa pelayanan itu tidak berhasil? Karena pikiran dan hati mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini, kalau kita baca Efesus 2 ayat 2, penguasa kerajaan di angkasa, roh-roh yang bekerja di antara orang durhaka. Jadi ilah zaman atau penguasa roh angkasa atau roh yang bekerja di antara orang durhaka itu sama dengan iblis. Jadi kenapa firman Tuhan tidak diam di dalam hati kita sekalipun diajarkan dengan benar dan pengajarnya benar dan yang diajarkan benar? Karena iblis menutupi firman itu, hati dan pikiran kita buta.
Dan yang ketiga itu kita baca dalam ayat 4. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah. Jadi kalau orang sudah ditutupi iblis hati dan pikirannya, sebagaimanapun terang Injil itu, mereka tidak sanggup melihatnya. Contoh yang sangat sederhana kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan di sana kemuliaan Allah nampak pada Musa. Setiap Musa keluar dari kemah maha suci, maka dikatakan di sana wajahnya sangat bercahaya. Karena itu dikatakan di sana Musa selalu menyelubungi wajahnya. Sebab apa? Sebab orang Israel tidak akan sanggup melihat wajah Musa ketika wajah itu penuh dengan kemuliaan. Karena itu Paulus dalam Kolose 1 ayat 19 berkata, seluruh kemuliaan Allah berkenan di dalam Kristus. Pada ayat 15 dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Karena itu betapa luar biasanya Musa yang wajahnya bercahaya di hadapan bangsa Israel. Tapi Musa tetap sama dengan kita. Ia adalah imago Dei Allah yang rusak. Musa ciptaan Allah yang rusak. Dan kita juga manusia sekarang ciptaan Allah yang rusak. Tetapi Yesus tidak. Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi kalau kita bandingkan Musa yang wajahnya bercahaya, sebenarnya itu masih gambar Allah yang rusak. Jika dibandingkan dengan Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Inilah firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, yaitu tepatnya pada Minggu Estomi. Yesus adalah bukit batu pertahanan kita. Artinya pertahanan kita sanggup berdiri adalah karena Kristus. Ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini patutnyalah kita bersyukur yang mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah. Karena apa? Karena kegelapan tidak menutupi kita. Karena iblis tidak membutakan mata kita. Dan karena Allah telah mengoperasi mata rohani kita untuk kita dapat melihat, mengetahui, dan mengerti firman Allah. Karena itu betapa luar biasanya nyanyian Amazing Grace, ajaib benar Allah yang telah membuka mata hati kita sehingga kita mampu melihat cahaya kemuliaan Allah yang senantiasa bersinar lewat firman Tuhan. Dan firman itu tumbuh subur di dalam hati kita. Itulah yang disyukuri oleh Paulus melalui firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tumbuh di dalam hati kita. Yang kedua, Paulus mau mengatakan bahwa ingatlah orang Kristen bahwa hartanya yang terbesar bukan apa yang di luar dirinya. Hartanya yang terbesar bukan mobil, rumah atau yang dipunyai. Hartanya yang terbesar
adalah roh Allah yang diam di dalam dirinya dan Kristus yang diam di dalam dirinya. Itulah yang membuat kita sanggup untuk menerima pergumulan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Yang kami punyai bukan harta dunia, yang kami punyai roh Allah yang diam di dalam kami. Itulah yang mengalahkan dunia ini. Itulah Minggu Estomihi. Allah adalah kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika firman-Mu mengingatkan dan firman-Mu mengajarkan yang paling berharga bukan sesuatu yang di luar diri kami, tapi yang paling berharga sesuatu yang di dalam kami, yang telah dicurahkan oleh Yesus, yaitu roh. Roh itulah yang mengubah pikiran kami, rohlah yang mengubah hati kami, rohlah yang mengubah tujuan hidup kami, sehingga kami sanggup melihat kemuliaan Allah yang bersinar jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Karena itu Tuhan, kami yakin bahwa kemuliaan Allah di dalam kami sanggup mengalahkan apapun yang di dunia ini, termasuk corona atau tantangan hidup. Sebab Tuhan yang di dalam kami sangat berkuasa menjadi batu penolong, menjadi kekuatan kami di dalam hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.